Nah, kesempatan pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi satu pengajaran atau kebenaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul pengalaman sedikit. Latar belakang background dari saya berbagi pengajaran ini, karena dalam kehidupan kita nggak selalu kita menerima yang namanya banyak order, nggak selalu banyak proyek, nggak selalu banyak rezeki yang kita terima setiap hari, setiap bulan omsetnya nggak banyak terus, kadang turun. Bahkan kadang kita berkata, sedikit Pak yang saya terima pemasukannya, langganan saya sedikit Pak, turun banyak. Nggak selalu kita ngalami banyak, itu backgroundnya. Dan saya cuma ingin tunjukkan begini bocoran dari depan. Ketika kita mengalami sedikit, bagaimana perasaan hati kita? Panikkah kita? Cemaskah kita dengan masa depan kita? Karena banyak orang kalau dagang, kerja, profesi apa saja, begitu proyeknya sedikit, pemasukan sedikit, langsung berkata ini, hancur aku, bangkrut aku, miskin aku, dan seterusnya. Rasa aman kita di mana sebetulnya? Rasa aman kita itu di berkat yang kita terima sedikit dan segala macam, atau rasa aman kita ada pada Tuhan sebagai sumber berkat kita? Itu yang sebetulnya pesan firman, message-nya yang saya mau sampaikan sama saudara. Saya berharap sekali, saya berdoa pesan firman ini nyampe sama saudara. Sehingga apapun hidup yang kita lalui, kita aman-aman saja gitu. Tenang-tenang saja. Karena yang menentukan rasa aman kita bukan sedikit yang kita terima. Tuhan sebagai sumber berkat kita, itu maksud saya. Itu backgroundnya. Kita baca sebuah kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17, kita baca berganti-gantian Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 Saudara ya. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian maksud saya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Anda baca. Saya baca ayat 1 Raja pasal 17 begini kata firman. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Teruskan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4 terus. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5 saudara ya, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6 bersama kita baca, keluarkan suara saudara, 2 dan 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya akan mulai pengajaran firman ini dengan sebuah kisah yang terjadi pada zamannya Elia. Elia dengan doanya, dia kunci langit. Sehingga tidak turun hujan, kata Alkitab kurang lebih 3,5 tahun. Hujan tidak turun, kata 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, embun pun tidak turun. Kenapa sang Nabi Elia sampai mengunci langit dengan doanya? Karena Elia melihat umat Allah mulai membelakangi Tuhan. Karena pekerjaan Raja Ahab yang dipengaruhi Ratu Isabel itu saudara ya. Isabel itu memang menyebalkan kan. Mezbah-mezbah pengorbanan bagi Allah, mezbah-mezbah gambaran doa kepada Allah, itu dihancurkan, digantikan mezbah dewa-dewa Baal, persembahan untuk dewa-dewa. Dan Elia marah sebagai nabi. Maka Elia dengan doanya, ya tentu dengan seizin Allah. Kita berdoa seperti apapun, kalau doa kita gak sesuai dengan kehendak Allah, doa yang kita minta gak seizin Allah, gak terkabul, gak bisa terjadi. Doa itu mesti seirama dengan Tuhan. Doa yang kita minta mesti sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti jadi. Dan doanya Elia jadi. Dia kunci langit, dia berkata tidak akan turun hujan, ya, kecuali ku katakan. Ini terkesan arogan, sombong banget ini orang gitu ya.
Nggak akan turun hujan kecuali kukatakan. Itu banyak alasan gitu ya. Tapi intinya begini, orang ini namanya Elia mengatakan itu menunjukkan sumber imannya luar biasa. Orang ini punya iman yang dahsyat gitu, sehingga dia berkata, nggak akan turun hujan kecuali kukatakan. Menurut saya ini bukan arogan, bukan kesombongan, tapi sebuah iman percaya kepada Tuhan, dan itu terjadi. Bayangkan hujan tidak turun karena langit terkunci, tertutup merah kayak tembaga begitu. Embun pun tidak turun. Bolehlah kalau hujan gak turun, tapi kalau tengah malam atau dini hari masih turun embun, tanah masih lembab. Tanah masih ada basahnya, daun-daun yang hijau masih ada titik tentang bunyi apa? Artinya masih ada kemungkinan tanaman masih hijau bisa hidup. Tapi ini hujan tidak turun membasahi tanah dan bumi, embun pun juga sama gak turun. Akibatnya apa? Matilah tanaman itu. Rumput mati, buah tanaman tumbuh-tumbuhan, buah-buahan mati. Akibatnya apa? Binatang pun pasti mati, ngalami kelaparan. Paceklik kekeringan yang hebat karena cuaca iklim yang terjadi 3,5 tahun. Sebab itu gak ada yang bisa dimakan lagi. Elia diperintahkan Tuhan pergi ke sungai Kerit. Saya cerita dulu ya. Aku perintahkan di sungai Kerit, burung gagak kasih makan kamu pagi sama sore. Pagi bawa roti gitu kira-kira, sore bawa daging. Dan seterusnya. Kamu minum dari air sungai Kerit, burung gagak aku perintahkan kepadamu. Ini cara Tuhan yang supranatural. Tuhan itu saya suka bilang sama saudara, dia itu memang spesialisasinya melakukan hal yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sangat mustahil sebetulnya. Burung gagak biasanya manusia pelihara binatang. Manusia kasih makan binatang. Ini kebalikan, Tuhan bisa buat seperti itu. Ini binatang kasih makan manusia. Ini kan gak mungkin. Tapi Tuhan itu spesialisasinya melakukan hal yang gak mungkin. Makanya jangan pernah batasi kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan kita bisa lakukan apa saja sama kita. Jadi kalau pagi ini saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami kesulitan, dengar baik-baik. Tuhan itu bisa melakukan apa saja sama saudara. Tak terbatas kuasa Tuhan. Dia bisa bikin apa saja. Jangan batasi kuasanya. Bagian Anda adalah tetap percaya seperti Elia. Meskipun perintahnya gak masuk akal. Pergi ke sungai Kerit. Kenapa bukan ke sungai Yordan? Yang mata airnya besar. Yang sungainya besar. Kenapa bukan ke danau Galilea gitu sebagai sumbernya mata air? Kenapa Tuhan suruhnya ke anak sungai yang kecil, sungai Kerit? Dan anehnya Elia tidak membantah. Elia gak berdalih, Tuhan kenapa sih ke sungai Kerit, kenapa gak ke Yordan saja atau ke Galilea? Enggak. Menunjukkan Elia ini seorang nabi, seorang pribadi anak Tuhan yang punya ketaatan penuh kepada Tuhan. Ada pengen ditolong Tuhan dalam kesesakan? Miliki sikap iman seperti Elia. Tidak ada perbantahan. Tidak ada dalih apapun. Hanya nurut apa kata Tuhan dan tidak pakai tanya. Elia cuma tahu satu perkara, apa yang dikatakan Tuhan itu untuk kebaikannya. Apa rencana Tuhan untuk kebaikannya. Elia yakin Tuhan sudah punya planning untuk dia. Elia yakin Tuhan sudah punya rencana yang indah buat dia. Makanya dia nurut, gak banyak pertanyaan. Pergi ke sungai Kerit yang mata airnya kecil. Dan disitulah dia dipelihara Tuhan. Mungkin kalau saya baca Alkitab kronologinya kira-kira mungkin 18 bulan lah Elia ada di situ. 1,5 tahunan. Cukup lama loh. Sungai Kerit kasih minum sama dia. Dan burung gagak kasih makan dia tuh hampir 18 bulan. Dan biasanya kita ya, kalau kita itu dipelihara tuh dengan cara supernatural dalam kenyamanan seperti itu bisa terlena loh. Makanya Tuhan goncangkan. Tiba-tiba Tuhan berkata robah planningnya. Robah rencananya. Caranya memelihara Elia. Elia, sekarang kamu tinggalkan sungai Kerit, sekarang kamu berangkat ke Sidon, ke Sarfat. Ada di sana seorang janda yang kuperintahkan sama dia untuk pelihara kamu. Kamu tinggal di sana. Elia pun tidak tanya. Tapi saya yakin dalam pemikiran Elia waktu dia tinggalkan sungai Kerit, dia berpikir gini, wah pasti ketemu sama janda yang kaya raya. Makanya Tuhan pakai janda ini untuk pelihara, kasih makan aku. Masih panjang musim kemarau. Pergi ke sana. Singkat kata,
Ketika nyampe ke sana ketemu janda itu mencari 2-3 kayu api. Coba lihat ayat ini, saya mau ceritakan di sini. Saya sambung dengan kisah ini. 2 kisah saya jadikan satu. Masih di pasal yang sama, 1 Raja-Raja pasal 17. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Apa yang kita dapatkan berkat rohani dari kisah ayat ini. Perhatikan. Perempuan itu menjawab, janda Sarfaat maksudnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Tuh lihat. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan bagi anakku dan apalagi. Dan setelah kami memakannya, makan roti yang sedikit tadi, maka kami akan mati. Kita pagi ini sedang membahas, bicara satu tema firman yang penting buat kita. Pengalaman sedikit. Itu dialami sama janda Sarfaat sama anaknya. Ketika yang dipunya sedikit memasuki fase kehidupan pengalaman sedikit. Pikiran janda berkata gini, besok kami akan mati. Artinya apa? Tidak ada harapan, panik yang terjadi. Ketakutan, pengalaman sedikit seperti itu. Itu logika kita, normal di dunia ini. Jadi begitu Elia tinggalkan sungai Kerit, dia berpikir pasti janda kaya. Memang sepertinya janda ini janda kaya. Menurut saya kalau saya telusuri, karena hampir 18 bulan pada masa kekeringan, hujan tidak turun, embun pun tidak turun. Kalau 1 tahun 18 bulan kan 1 tahun setengah. Berarti berapa saudara ya? 540 sekian hari ya. 545 hari katakan begitu. Cukup panjang loh. 545 hari musim kekeringan, hujan tidak turun, embun tidak turun. Itu berarti tanaman udah pada mati. Binatang pun sudah mulai langka, udah pada berguguran mati semuanya. Makanya harga-harga pasti mahal. Saya yakin janda ini sepertinya memang kaya. 1 tahun setengah kelaparan masih punya uang, masih punya segenggam tepung. Dan masih punya minyak sedikit dalam buli-buli. Masih punya simpanan walaupun sedikit. Itu artinya janda ini orang yang punya. Suaminya dulu mungkin orang berada. Suaminya dulu mungkin orang kaya meninggalkan warisan harta yang banyak. Tapi harta yang banyak pun akhirnya habis ludes karena apa? Karena untuk beli makanan. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang kota Samaria ketika dikepung sama kerajaan Aram ya. Samaria dikepung sama kerajaan Aram, kerajaan Israel. Lupanya Raja Aram, Raja Ben-Hadad lupa sama jasanya Nabi Elisa yang pernah sembuhkan sakit kusta panglima perangnya namanya Naaman. Lupa jasa kebaikan salah satu nabi di Israel namanya adalah Elisa. Dikepung sama Raja Ben-Hadad. Itu yang namanya Samaria atau Israel. Di embargo, tidak ada pasokan makanan masuk. Sehingga yang dimakan cuma di dalam saja. Cukup lama berbulan-bulan, lama-lama makanan habis. Ada pernah baca pelajari, saya pernah sampaikan. Sampai hari itu parah ya. Tahi merpati pun dimakan. Memang ada banyak orang katakan, pendeta itu bukan tahi merpati. Masa tahi merpati dimakan? Kalau masa kelaparan apa saja bisa dimakan. Memang ada banyak di dunia istilah-istilah. Onde-onde yang kecil kalau di tanah Jawa disebutnya keciput. Kenapa enggak onde-onde? Keciput itu kan seperti tahi kambing kan. Ada kue dari tepung yang dimacem itu macam-macam diapain itu terus digoreng namanya perut ayam. Iya kan? Tahu kan kue namanya perut ayam? Itu istilah kan? Tapi dia bukan perut ayam. Lalu orang berdalih, itu cuman istilah pendeta tahi ayam, tahi merpati. Bukan tahi merpati sungguhnya masa temper bedakan. Saya baca di beberapa versi Alkitab terjemahan. Tetap mempertahankan frasa kata tahi merpati. Dafdang, tetap dafdung, tetap tahi merpati. Nggak pakai terjemahan yang lain saudara. Ya, dan harganya cukup mahal. 5 sikal perak, 600.000 rupiah. Kalau dikonversikan uang rupiah sekarang. Sampai binatang yang haram pun dimakan. Keledai itu haram. Kepala keledai dihargai hampir 9 juta rupiah. 80 sikal perak. Itu sangat mahal. Kenapa mahal?
demand ada, permintaan ada, yang dibutuhkan ada, pasokan bahannya nggak ada. Itu namanya inflasi, itu namanya krisis. Pokoknya kalau harga-harga barang harganya tinggi, tak terjangkau, itu namanya krisis. Israel ngalami inflasi ekonomi, krisis ekonomi yang parah. Sampai tahi merpati mahal. Ada baca dalam kisah itu. Sampai kemudian 2 orang perempuan gantian janjian makan anak bayinya. Kalau bayi saja anak dimakan, ya mungkin saja tahi pun dimakan, tahi merpati. Harganya pun tidak murah, 600.000 rupiah. Tidak masuk akal. Tapi kelaparan, mau apa yang terjadi? Anda cuman sebagai jendela untuk Anda masuk ngerti kisah ini. Tahi merpati saja 600.000. Kepala keledai binatang najis haram pun yang sedikit dagingnya harganya 9 juta. Coba pikirlah. Kalau orang hanya pengen makan kepala keledai saja 9 juta. Berarti 1,5 tahun keluarin harta berapa banyak gitu loh. Ini pasti orang kaya dapat warisan banyak dari almarhum suaminya. Tapi karena hampir 540 sekian hari masa kelaparan. Lama-lama habis. Sehingga ke 18 bulan Elia nyampe di Jadar Sarfat yang dipunya tinggal sedikit. Sedikit pun menunjukkan ini orang kaya. Orang lain sudah mati dan tidak bisa makan. Kelaparan. Dan yang menarik dalam ayat ini saya langsung pada tujuan sasaran. Elia ngomong gini, beri aku minum. Bagaimana respon janda ini? Dia pergi ambil minum. Sementara dia melangkah ambil air minum meskipun berat. Karena itu langkah itu air. Musim kering, tidak ada hujan, tidak ada embun. Dia kasih minum. Sementara dia mengambil minum, tiba-tiba Elia berkata, bikinkan juga aku sepotong roti bundar yang kecil saja untuk aku dulu. Itu perintah Tuhan. Baru untuk kamu sama anak-anakmu. Apa respon dari janda Sarfat? Apa reaksi janda Sarfat ketika mendengar sang Nabi berkata, buatkan aku juga roti bundar yang kecil untuk aku dulu. Bagaimana responnya? Langsung dijawab dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12. Saya baca ulang sekali lagi biar kena maksudnya. Dikatakan begini, perempuan itu menjawab, langsung bereaksi. Apa jawabannya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, hai Nabi Elia. Gitu kira-kira. Sesungguhnya, langsung keras dia ngomong, tidak ada roti padaku sedikit pun. Aku tidak punya roti sedikit pun. Terus dia ngomong apa? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Segenggam tepung itu juga artinya sedikit. Dan apalagi sedikit pula minyak dalam buli-buli. Sedikit. Terus lanjutkan kalimatnya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sedikit juga kayu apinya. Terus kemudian apa? Aku mau pulang dan mengolahnya. Ya, jadikan roti, tepung tadi dan minyak. Bagiku terus dan bagi anakku. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa yang saya coba sampaikan pesan firman, berkat firman buat Anda semua. Dengar baik. Ketika seseorang yang dipunyai sedikit, selalu pikirannya apa? Besok mati, besok tidak bisa apa-apa lagi. Yang dipunyai sedikit langsung logika pikir bermain. Besok tidak ada harapan. Besok mati, panik, ketakutan, kecemasan. Kenapa? Mengalami situasi pengalaman yang dipunyai cuma sedikit. Dampak pandemi 2,5 tahun, kalau saya boleh cerita sebagai seorang gembala, ada banyak orang bercerita kepada saya, anak-anak Tuhan baik di gereja tempat saya melayani atau kalau saya pelayan keluar kota, ketika orang datang minta didoakan, ketika orang coba cerita konseling masalahnya, rata-rata mereka berkata apa? Mereka terdampak kena pandemi itu kerjaan mereka. Sempat pandemi 1 tahun lebih tidak kerja apa-apa, sehingga ekonominya merosot. Mengalami badai kesulitan ekonomi, badai pandemi membuat mereka mengalami jobnya hilang semua. Sedikit pemasukan mereka, bahkan tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara yang hari-hari ini sekarang sementara saya melepaskan pengajaran firman kepada saudara semua, ada mengalami seperti pengalaman janda Sarfat ini. Ada mengalami namanya pengalaman sedikit, pemasukan sedikit, ordernya sedikit, omsetnya sedikit Pak.
Yang beli di usaha saya, di toko saya sedikit Pak. Nggak kayak dulu Pak, rame sebelum masa pandemi. Mungkin ada di antara saudara adalah orangnya yang mengalami pengalaman sedikit seperti janda Sarfat ini. Atau bisa jadi ada di antara saudara yang tidak ngerti kata sedikit, tidak pernah punya pengalaman sedikit. Mungkin Anda terlahir sebagai orang kaya. Mungkin Anda sekarang tidak terdampak masa pandemi, tetap omset Anda banyak. Anda tetap sukses jaya dalam bisnis usaha pekerjaanmu. Bahkan isi dompet pun tidak pernah sedikit di dompetnya saudara. Bahkan rekening bank saudara bukan makin turun makin banyak. Ya puji Tuhan. Tapi saya mau kasih pesan kepada saudara. Kalau toh ada di antara saudara mengalami pengalaman sedikit. Bagaimana dengan respon saudara? Apakah seperti janda ini jadi panik? Merasa nggak ada harapan, aku besok mati. Besok aku bangkrut, tinggal modalnya sedikit. Bagaimana kira-kira perasaanmu? Kalau saya baca kisah ini, perkataan janda Sarfat ini, saya pikir itu menjadi logika pengalaman setiap kita. Aneh menurut saya, yang namanya pengalaman sedikit, pemasukan sedikit, job sedikit, uang kita lihat tinggal sedikit di rekening bank kita. Kayaknya kata sedikit, pengalaman sedikit itu berubah jadi raksasa yang besar kayak Goliat yang kita hadapi. Saya pikir-pikir aneh ya, sedikit bisa berubah jadi kayak Goliat yang mengintimidasi kita. Menakut-nakuti kita, membuat kita cemas takut. Pengalaman sedikit loh, di mata kita, di logika kita. Jadi kayak raksasa yang besar Goliat yang mau cekik kita, mau bunuh kita. Dan logikanya kayaknya begitu ya. Dan saya tadi sementara mempersiapkan firman saya berpikir aneh juga ya. Pengalaman sedikit, jumlah sedikit yang masuk sama kita. Itu kayaknya berubah jadi kayak raksasa yang besar kayak Goliat menyerang kita. Pernah nggak Anda punya pengalaman ketika ada cek rekening bank saudara, jumlahnya bukan makin bertambah. Anda cek rekening saudara di ATM atau mobil banking saudara, jumlahnya semakin berkurang. Bukan bertambah tapi berkurang. Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara panik? Seperti janda Sarfat, apakah saudara merasa kurang-kurangnya jumlah rekening uang di bank saudara itu berubah kayak raksasa yang mengintimidasi membuat Anda mulai takut dengan masa depan. Mati aku besok, hancur bisnisku. Kita berpikir bagaimana anak-anakku, bagaimana istriku, bagaimana makan besok. Coba lihat gambar ini berikutnya. Benarkah sedikit adalah masalah dan banyak itu adalah solusi dalam hidup kita? Saya ulang pertanyaannya. Benarkah pemasukan sedikit, pengalaman sedikit itu adalah masalah problem raksasa buat kita? Kalau kita berkata sedikit masalah berarti banyak itu adalah solusi. Yang saya tahu, yang saya dengar selama ini, kalau orang mengalami omset sedikit, uangnya tinggal sedikit berkata apa? Saya mengalami kesusahan Pak. Usaha saya sekarang omsetnya sedikit. Ada berkata apa? Saya dalam kesulitan besar Pak. Saya dalam masalah yang besar Pak. Makanya saya berani bikin satu PowerPoint ini. Kesimpulan saya sedikit seringkali kita katakan masalah kesulitan. Kalau jumlah sedikit, pemasukan sedikit adalah masalah besar, kesulitan besar buat kita. Berarti logika kita bermain berkata apa? Berarti banyak itu adalah jawabannya. Banyak itu adalah solusinya. Nah pertanyaannya apakah benar? Sedikit itu masalah. Dan banyak itu pasti solusinya. Coba lihat sebuah kisah yang sangat terkenal. Sebuah kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus seperti ngetes sama murid-muridnya. Saya langsung baca dengan cepat ya supaya bisa selesai. Perhatikan Yohanes 6 ayat 6 sampai 8. Perhatikan baik-baik kalimat ayat ini. Karena saya selalu mengajarkan firman Allah itu lewat kalimat-kalimat firman. Saya percaya lewat kata firman, kalimat firman dihidupkan jadi rema buat kita. Ayat 6 perhatikan. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai, untuk menguji dia, murid-muridnya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Karena dia maha tahu dan maha bisa. Perhatikan ayat 7. Jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lihat ayat
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini perhatikan ini, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kisah ini berkat apa rohani kita dapatkan dari cerita ini? Bukankah ayat ini menceritakan yang dimiliki sedikit, jumlahnya sedikit? Apa artinya gitu? Jadi pada waktu itu Yesus menguji murid-muridnya termasuk Filipus. Jangan biarkan mereka pulang tanpa makan. Udah 3 hari 3 malam mereka ikut kita. Nanti mereka pingsan di tengah jalan. Kasih mereka makan. Lalu si Filipus menjawab, apa artinya kita membeli roti dengan 200 dinar. Dipotong-potong kecil sedikit-sedikit roti. Gak cukup kasih makan mereka. 5.000 laki-laki belum terhitung perempuan sama anak-anak. Gak cukup. Jadi Filipus berkata, jumlah sedikit ini masalah. Mereka banyak, gak bisa gitu loh. Lalu tiba-tiba ada namanya Andreas, saudaranya Petrus berkata, di sini Tuhan Yesus ada seorang anak kecil, punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian dia ngomong gini, tetapi kata Andreas, apakah artinya, apakah gunanya untuk orang sebanyak ini yang ribuan jumlahnya? Sedikit gak ada gunanya. Pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah begini, bahwa bagi kita, bagi murid-murid Yesus, termasuk bagi janda Sarfat yang barusan kita pelajari, jumlah sedikit, pengalaman sedikit, yang kita punya di tangan sedikit, di rekening bank kita yang jumlahnya makin kurang sedikit, logika kita bermain berkata apa? Wah, ini masalah buat kita, ini masalah besar, ini kesulitan besar. Sedikit gak ada gunanya, gak bisa menolong kita. Sedikit itu selalu jadi masalah kesulitan buat kita. Lah kalau sedikit kita katakan gak ada gunanya, jumlah sedikit ini apa artinya untuk kebutuhan yang banyak, kata Andreas. Lalu berarti logika kita berkata apa? Jawabannya ya banyak. Solusinya ya banyak. Makanya saya katakan, apakah sedikit itu selalu jadi masalah buat kita dan jawabannya selalu banyak? Apakah rasa tenang kita, rasa damai kita selalu pada waktu banyak di tangan kita? Saya ini biar hamba Tuhan gembala, biar pendeta, saya terkesan satu kali saya ada di luar kota, saudara ya, sama istri saya. Di satu kota saya nggak sebutkan, ada acara sinode kayaknya itu 3 hari 2 malam itu acara. Saya salah satu sesi saya KKR di situ. 1 malam saudara ya. Seminar dan KKR, bagian KKR kan saya ya, bagian KKR itu. Saya ingat hari itu, hari kesekian itu, hari keberapa itu saya lupa, ulang tahun anak saya. Lalu singkat kata begini, satu kali kami orang tua mengajak anak saya ke satu mall untuk beli mainan. Ya, ketika beli mainan, mamanya atau saya berkata, kamu boleh pilih mainan kepada anak kecil saya. Peter, kamu boleh beli mainan sesuka kamu. Tapi tentu saja kami sebagai orang tua, sebagai gembala, hamba Tuhan kasih target, limit nilai mata uangnya. Sekian jumlah uangnya. Lalu dia dengan semangat, senang sekali, enjoy, happy sekali. Dia mulai berburu mainan, dia cari mainan. Semangat, dari rak demi rak dia cari. Kadang-kadang dia lihat harganya, karena kami kasih batas limit harga. Gak sesukanya dia gitu. Tapi dia semangat cari. Sampai satu rak, dia tertarik satu mainan dia suka, dia tunjukkan pada mamanya, dan dia bawa pergi ke kasir. Sama mamanya tentunya, karena dompetnya kan di mamanya. Dia sih punya uang di kantongnya. Ceritanya begini loh saudara ya, anak saya yang kecil itu loh semangat sekali cari mainan. Dia tenang saja, padahal di dompetnya dia itu uang saku yang dia punya. Mungkin sisanya uang saku sekolah paling 20.000, 10.000 dia punya. Tapi tenang saja dia, damai-damai saja dia cari mainan. Kenapa dia bisa tenang? Karena ketenangannya dia bukan di dompet yang dia punya. Ketenangan dia di dompet di mamanya punya. Saudara gini loh, dalam hidup kita gak selalu ngalami namanya kelimpahan.
Dalam hidup kita, bisnis, usaha, pekerjaan kita, rekening di bank kita, gak selalu banyak yang datang, gak selalu jobnya banyak, gak selalu langganan juga saudara banyak datang membeli produk saudara. Gak selalu hidup kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bahkan proyeknya besar dan banyak. Kadang Anda dan saya, termasuk saya gembala hamba Tuhan, kadang kita mengalami proses memasuki masa sedikit, mengalami ordernya sedikit, pemasukan sedikit, kadang kita ngalami itu. Tetapi dengarkan saya baik-baik, seandainya Tuhan izinkan kita masuk fase pengalaman, jobnya sedikit, mengalami pengalaman sedikit, apakah saudara masih bisa tenang? Saya bukan sedang mengajarkan gini, ndak anti sama banyak, enggak loh. Jangan salah tangkap. Saya sedang tidak bicara bahwa kita orang Kristen nggak boleh terima job banyak. Semua orang di dunia kerja mau terima job banyak. Saya ingin jemaat kalau bisa lebih banyak lagi. Ya, supaya kerajaan Allah semakin luas jadi berkat lebih banyak. Orang pengen terima banyak, ndak anti banyak. Tetapi nggak selalu kita mengalami yang namanya berkat yang banyak, pengalaman yang banyak. Kalau Anda pagi ini ngalami banyak, saya senang, puji Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Tapi bagaimana kalau kebalikannya, Anda diizinkan Tuhan mengalami sesi yang tidak enak, mengalami masa yang sedikit kita alami. Rasa tenangmu di mana? Apakah rasa tenang saudara ada di yang banyak tadi, atau ada di mana? Di pada Tuhan. Ketika sedikit, bagaimana panik enggak saudara? Jujur seringkali kalau kita sedikit dan berkurang job yang kita terima, kita mulai panik. Yang sedikit ini berubah jadi kayak raksasa menakut-nakuti kita. Aduh, hancur aku, berantakan bisnisku. Anda yang berpikir mau hancur, mau gagal, mau bangkrut, berantakan, buang pikiran itu jauh-jauh dalam nama Yesus. Rancangan Allah bukan kebangkrutan buat saudara. Rancangan Allah bukan kegagalan buat saudara. Rancangan Allah buat saudara hari depan penuh dengan pengharapan. Berkat sorga memberkati saudara. Meskipun masih sedikit tetap percaya rancangan Allah. Ketenangan kita bukan pada yang kita punya. Rasa damai kita bukan sedikit yang kita punya. Rasa damai kita ada di dompetnya Tuhan. Berkatnya sorga ada sama saudara. Kalau Anda selalu berpikir sedikit ini raksasa masalah buat kita, berarti selalu kita kejar, oh mesti banyak. Ada kan kerja banting tulang, nggak bisa bedakan lagi mana yang salah, mana yang benar. Yang salah nanti Anda terjang. Kalau rasa tenangmu, rasa amanmu, rasa damaimu pada banyak, maka ekspektasi saudara akan kejar itu yang banyak. Bahaya menurut saya. Coba lihat ayat ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 saya baca ya, perhatikan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ada kata cinta uang. Sebab, perhatikan kalimat ini. Oleh memburu uang lah. Kenapa orang memburu uang? Mau dapat banyak. Terus beberapa orang karena mau memburu uang, mau dapat banyak. Memburu uang, beberapa orang, banyak orang ini telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu uang, mau dapat yang banyak. Akhirnya apa? Menyimpang dari iman, gak bisa bedain ini berkat Tuhan, ini bukan berkat Tuhan. Ini haram, ini halal, ini jahat, ini baik. Gak bisa bedain, buta matanya. Kenapa? Karena rasa amannya dia pada yang banyak. Yang banyak dia kejar, gak peduli dia. Loh bahaya begini. Nanti dia akan korbankan iman, imannya pun dikorbankan demi dapat banyak. Ibadah dia korbankan, Tuhan dia korbankan, ketaatan dia korbankan, kesetiaan dia korbankan. Tadinya setia loh sama Tuhan, tadinya melayani Tuhan loh, pelayanan pun dikorbankan. Untuk apa? Memburu uang supaya dapat banyak. Karena bagi dia sedikit ini masalah, sedikit ini nanti aku mati, sedikit omsetnya nanti aku bangkrut. Ini pikiran yang salah. Kalau Anda berpikir banyak solusinya, nanti Anda bisa korbankan. Nanti keluarga jangan-jangan dikorbankan. Demi banyak pikiranmu yang salah. Nanti jangan-jangan istrimu kamu korbankan. Suamimu kamu korbankan. Termasuk anak-anak, buah cintamu, buah hatimu kamu korbankan. Tidak apa-apa Pak, yang penting banyak kaya. Cerita di dunia kan seperti itu kan. Anak nanti nyampe umur tertentu mati. Punya anak lagi umur sekian mati lagi. Ada cerita pesugihan kayak begitu. Tidak peduli dari setan berkat. Setan tidak pernah kasih berkat gratis. Pasti ada mas kawinnya ganti ruginya.
Tapi orang tidak peduli, sudah gelap buta matanya. Yang penting banyak kaya, yang dikejar banyak. Anak pun bisa dikorbankan. Jangankan anak, Tuhan pun dia gak peduli, dia korbankan. Makanya saudara, saya ulang pertanyaan saya di sini. Di mana rasa aman kita selama ini? Pada Tuhankah sebagai sumber berkat? Atau yang kita punya hari ini mungkin masih sedikit. Ada mungkin masih merintis. Atau jangan-jangan dulu rame kerjaannya, sekarang lagi jobnya sepi. Di mana rasa amanmu? Pada sedikit yang Anda punya atau pada Tuhan? Seperti gambaran tadi, saya orang tua malah belajar dari anak kecil saya. Rasa amannya dia bukan di dompet uang saku yang dia punya cuma 20 ribu, 30 ribu. Rasa amannya dia pada apa? Dompet mamanya. Dia tahu ada orang tuanya kok, dia aman. Meskipun dia punya sedikit, dia berani cari mainan, tetap aja tenang, enjoy, berburu dia tenang. Saya berharap ketenangan kita bukan sedikit yang kita punya. Rasa damaimu bukan sedikit uang di rekening saudara. Rasa aman saudara pada Tuhanmu yang besar yang sanggup menolong saudara. Saya cuma berdoa berharap biarlah damai Tuhan tetap menguasai hatimu. Rasa aman sukacita tetap ada. Kalau kau yakin ada Tuhan, jadikan Tuhan jadi rasa aman kita. Tempat kita berteduh, tempat kita berlari itu Tuhan. Bukan apa yang kita punya. Yang sedikit Tuhan bisa ubah jadi banyak. Lihat cerita tentang memberi makan 5.000 orang. Akhirnya 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan. Itu kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum istri, anak-anak puas makan. Masih ada surplus kelebihannya 12 keranjang. Yang sedikit kalau ada tetap amannya sama Tuhan. Yang sedikit Tuhan bisa berkati jadi besar. Rasa amanmu percaya pada Tuhan. Yakin begini, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Rasa aman hati kita tetap ada pada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Janjimu seperti fajar pagi hari.